Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pak. Selamat pagi. Selamat siang Pak. Oh, maaf. Bapak, mari kita lanjutkan webinar kita. Ya, Pak. Laporan administrasi yang saat ini dituju Anita yang akan menyajikannya. Nanti kalau ada saran-saran, masukan, kami mohonkan kepada Bapak. Ya mohon maaf Pak, karena situasi kemudian kita diharuskan memakai teknologi ini Pak. Iya Bapak, karena memang situasi kalau di Jogja tidak memungkinkan kita terpaksa memakai seperti ini. Sebetulnya saya kepingin sekali kita tatap muka Bapak, namun karena keterbatasan kita Bapak. Iya Bapak. Untuk itu kepada Juju Anita sebagai penyaji, silakan untuk menyajikan intisari dari apa yang Adik Juju sampai nanti akan Adik Juju. Pokok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Tri Urip sebagai penguji saya, dan juga Pak Eka, Pak Sri Ekanto, serta Pak Trimuji yang pada kesempatan kali ini memberikan kesempatan saya untuk memaparkan laporan aktualisasi saya. Saya pada kesempatan hari ini akan memaparkan hasil laporan aktualisasi saya yang berjudul penggunaan metode role playing atau bermain peran dalam rangka meningkatkan hasil belajar materi PPKN kelas 1 di SDN Kertosari 2, Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang. Gagasan isu yaitu minimnya pemanfaatan metode kreatif pada proses pembelajaran, dan pemecahan isunya yaitu penggunaan metode role playing. Tujuan aktualisasi saya yaitu meningkatkan keterampilan dan hasil belajar melalui kegiatan belajar metode role playing dan pada pembelajaran materi kelas 1. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran materi PPKN kelas 1. Pada pelaksanaan aktualisasi saya ini terdiri dari 12 kegiatan yang sedianya akan saya laksanakan, tetapi karena kendala dari COVID-19, maka kegiatan saya tidak bisa terlaksana 100% karena untuk kegiatan daring pada wali murid di sekolah saya itu selain terkendala dengan keterbatasan sinyal dan kepemilikan HP Android, itu saja yang menjadi kendala terbesar pada kegiatan saya, Pak. Saya kira cukup sekian pemaparan dari saya. Baik, terima kasih Mbak Juju sudah mempresentasikan apa yang sudah dilaksanakan di lapangan atau di sekolah, ya karena mungkin ya tidak sempurna ya karena ada istilahnya virus corona ini kemudian semuanya lockdown, kemudian istilahnya sekolah diliburkan. Kepada Bapak Mentor, kami mohon kepada Bapak untuk memberikan saran-saran Bapak untuk penyempurnaan dari tulisannya di Juju ini. Waktu kami persilakan Bapak, monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sri Kanto selaku coach, yang saya hormati Bapak Tri Urip PP selaku penguji, dan Ibu Juju Anita SPD selaku peserta. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang berbahagia ini, walaupun dalam suasana yang penuh keterbatasan, dalam suasana darurat pandemi corona ini, kami sebenarnya ingin ketemu langsung Bapak seperti di Jogja kemarin. Namun keterbatasan ini sehingga apapun harus kita laksanakan. Terkait dengan pelaporan dari Ibu Juju Anita
saya sampaikan kepada Bapak berdua. Yang pertama, setelah kami menyaksikan di lapangan langsung dalam pendampingan dengan Ibu Juju Anita, ternyata isu yang diangkat dalam judul ini yang kemarin sudah disepakati di Jogja, ternyata betul-betul bermanfaat dan benar dan dibutuhkan oleh siswa. Kenapa saya katakan begini? Karena kita tahu bahwa PKN atau PPKN ini adalah salah satu mata pelajaran yang bernuansa penanaman nilai sesuai dengan keterampilan yang diangkat di kurikulum 2013, yaitu penguatan pendidikan karakter. Dan bagi sekolah sama dibutuhkan sekali ternyata isu ini, karena sekolah berusaha untuk menanamkan salah satu 4 keterampilan yang diunggulkan dalam kurikulum 2013, yaitu penguatan pendidikan karakter ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, dalam suasana yang penuh keterbatasan karena adanya COVID-19 ini, di mana kebijakan di Kabupaten Lumajang mulai 16 Maret kemarin sudah melaksanakan pembelajaran di rumah, sehingga ada beberapa kendala. Namun walaupun seperti itu, tahapan-tahapan itu berusaha dilaksanakan secara sesuai dengan proposal oleh Saudara Juju Anita. Dan dalam setiap kegiatan, perlu saya sampaikan pada Bapak penguji dan Bapak Coach bahwa Saudara Anita, Ibu Juju Anita ini selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kami. Dan juga kami selaku mentor, kami sama dengan Juju selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai atasan langsung, karena kami sebagai pengasuh SD, kebetulan SD Kertosari 02 itu juga dalam wilayah binaan saya, sehingga kami bisa langsung melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, sebagaimana supaya kegiatan yang isu yang diangkat ini nanti betul-betul menjadi sesuatu yang positif bagi sekolah. Kemudian berikutnya bisa sampaikan Bapak, bahwa laporan yang disusun oleh Ibu Juju yang di dalamnya sudah bermuatan aneka ini tentunya masih banyak kekurangan. Untuk itu saya sangat berharap nanti evaluasi dan masukan demi kebaikan Adik Juju dalam melakukan penelitian berikutnya, karena saya berharap apa yang dihasilkan Ibu Juju ini nanti betul-betul bisa diimplementasikan dan dikembangkan di lembaganya, sehingga untuk pengembangan yang lebih sempurna dalam melakukan penelitian, baik itu penelitian tindakan kelas maupun yang lain, harapan saya juga akan lebih sempurna penyusunan nanti, sehingga siap selaku mentor untuk mendengarkan dengan sesama masukan dan saran yang akan disampaikan oleh Bapak berdua, baik Bapak Penguji maupun Bapak Coach. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Bapak kita nanti suatu saat bisa bertemu lagi dalam suasana yang lebih bahagia. Dan saya kira itu yang bisa sampaikan. Bapak. Amin. Dan turun cepat sirna dari bumi, Pak. Ya kita lebih bersama-sama lagi. Saya kira itu dari kami, kurang lebih mohon maaf. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, kita berdoa semuanya untuk rakyat Indonesia, semuanya berdoa agar supaya kita Bapak. Jadi Bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah sangat bermanfaat, karena ini adalah nilai dari PPKN sangat penting sekali. Kemudian ini nanti akan sebagai Mbak Juju agar supaya mengembangkan ini adalah saran atau masukan dari Bapak mentor agar supaya itu nanti dikembangkan ya. Kemudian masalah nilai mereka dan juga agar supaya diterapkan ya. Bapak sebagai evaluator, patut kami persilahkan Bapak, monggo. Oke, baik, terima kasih.
Pak Ekanto. Terima kasih Pak Mentor, Pak Dr. Hadik kesempatan kali ini untuk memberi support pada Mbak Cucu ya, Pak Mentor, Pak Dr. Hadik Sri Muji Santoso. Ini matur Pak. Kemudian pada Mbak Cucu ya, Mbak Cucu ini saya selalu mengawali ini dengan melihat satu berdua. Ini mohon maaf ya. Karena apa? Karena pada saat seminar aktualisasi dulu itu kita praktis bab 1 bab 2 kan konsepnya kita belum tahu kayak apa. Ya, sehingga saya perlu mereview itu supaya kemudian kalau ada kesalahan kita perbaiki bersama. Ya, karena suatu saat ini karya Anda ini akan dibaca banyak orang. Ya, kalau ada kesalahan penulisan itu yang tanggung jawab ya kita yang ada berempat yang ada di sini ya, panjenengan, Pak Ekanto selaku coach, Pak Pi selaku mentor dan saya selaku verifikator. Kita akan lihat di halaman 8 Romawi, Mbak Cucu, coba dibuka halaman 8 Romawi. Ya Pak. Apa itu tulisannya situ? Daftar isi ya? Ya. Ya, daftar isi, coba itu lihat ya. Lembar pengesahan halaman 1, laporan aktualisasi halaman 1, berita acara seminar halaman 2, laporan aktualisasi halaman 2. Ini maksudnya apa ini? Yang laporan aktualisasi kemudian SDN Kertosari 02 halaman 3 ini apa? Iya Pak, itu mungkin karena saya membuat daftar isinya pakai link itu yang otomatis, mungkin saya kurang editnya. Mungkin tercantum belum teredit. Buatnya pakai apa tadi? Pakai pembuatan daftar isi yang otomatis itu Pak. Oh, makanya nggak usah pakai otomatis juga ternyata malah salah kan? Iya Pak. Karena itu kan mengganggu coba. SDN Kertosari 02 halaman 3, pemerintah Kabupaten Lumajang halaman 3 dibuka tidak ada kan? Iya. Coba tolong perbaiki itu. Nggih. Semua ya Mbak. Nggih Pak. Ini ya, masih ada ya. Oke, perbaiki itu semua. Termasuk kalau Anda menuliskan bab 1, itu ya bab 1 langsung pendahuluan, jangan bab 1 titik-titik halaman 1 pendahuluan titik-titik halaman 1. Nggih. Ya kan? Ya. Bab 2 titik-titik halaman 5, gambaran umum lokasi titik-titik halaman 5 ini kan satu kesatuan ya. 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 Nggih. Oke, sudah ya. Ya. Oke. Lalu sudah tapi belum selesai ujiannya. Nggih Pak. Sudah. Kok nggak dilanjut? Ujiannya belum selesai. Jangan bilang sudah dulu orang, belum bilang sudah. Kemudian buka halaman 4. Pak, ini nun sewu ini supaya tidak tegang Pak. Jadi saya jalan. Oh iya Pak. Ya. Saya sudah tegang dari tadi pagi Pak. Halaman 4 tujuan aktualisasi ya. Nggih. Ya, tujuan pertama untuk meningkatkan keterampilan dan hasil belajar siswa melalui kegiatan belajar metode role playing. Bermain peran pada bla sudah ya. Ya. 2 untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran materi PPKN kelas 1 SDN bla Kecamatan Kabupaten Lumajang. Apakah ini akan sampai pada tujuan mengetahui peningkatan hasil belajar? Sampai ke situ. Saya kira laporan saya pada pelaksanaannya belum sampai Pak. Soalnya ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terlaksana. Oke ya, jadi gini Mbak. Sebetulnya kan tujuannya gini ya. Merumuskan tujuan itu kan intinya apa sih yang hendak dicapai dari kegiatan yang Anda lakukan. Iya. Ya, jadi rumusan tujuan kan intinya sederhananya gitu. Nggih. Ya, apa yang hendak dicapai dari aktualisasi yang Anda lakukan. Nah, saya melihat pembaca punya Anda itu sebetulnya yang akan disasar itu kan aspek keterampilan kan? Nggih. Ya kan? Nah, makanya kemungkinan bisa berangkat dari situ tuh. Jadi aspek keterampilan apa saja yang kemudian akan ditingkatkan itu menjadi bagian item dari rumusan tujuan Anda. Anda akan meningkatkan keterampilan apa saja sebetulnya? Keterampilan. Apa?
kegiatan saya sebenarnya untuk meningkatkan keterampilan kerjasamanya anak-anak. Oke, ya. Dalam menyerap pembelajaran. Sudah, Mbak. Saya kembali, bentar ya, saya kembali ke judul dulu, baru judul nanti kontes. Judulnya penggunaan metode role playing bermain peran dalam rangka meningkatkan hasil belajar. Keterampilan kan? Ya. Hasil belajar ya. Hasil belajar materi PPKN ya. Ya. Oke, berarti yang akan disasar sebenarnya kan peningkatan hasil belajar. Ya. Nah, itu yang kemudian mestinya menjadi bagian dari rumusan tujuan Anda. Ya. Peningkatan hasil belajar. Oke. Oke, Pak. Ya, jadi hasil belajar tadi ya. Jadi sekali lagi rumusan tujuan itu apa yang hendak Anda capai dengan kegiatan yang Anda lakukan. Anda kalau kemudian stressingnya di peningkatan hasil belajar, ya itu menjadi bagian rumusan tujuan Anda. Oke, kemudian ini langsung menuju ke kesimpulan, karena di atas analisis dampak dan sebagainya saya kira udah nggak masalah. Kita langsung ke halaman 88, kesimpulan. Ya. Kesimpulan ya. Jadi yang depan-depan udah lah, lolos itu yang analisis dampak dan sebagainya udah memakai itu. Alhamdulillah. Kesimpulan ya, pelaksanaan kegiatan aktualisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan aktualisasi nilai dasar profesi guru khususnya. Ini masih dalam harapan atau udah tercapai? Dalam harapan. Dengan tujuannya kan dengan melakukan ya? Itu diharapkan tujuan itu akan tercapai gitu, Pak. Gimana Mbak? Dengan melaksanakan kegiatan aktualisasi ini diharapkan kegiatan itu membawa saya untuk mencapai tujuan itu. Ini kan Anda mengkaitkan semua dengan aneka ya, tapi belum ada kesimpulan yang secara eksplisit menjelaskan tentang tadi peningkatan hasil belajar kan ada nggak? Oke, sah-sah aja Anda menunjukkan bahwa ini aneka dan sebagainya boleh aja, itu boleh aja. Tapi kemudian yang terkait dengan meningkatkan hasil belajar di kesimpulan udah ada belum? Coba lagi, udah ada belum? Belum, Pak. Belum. Nah, kemarin Anda merasakan bahwa ada peningkatan hasil belajar enggak? Sebenarnya dalam pelaksanaannya saya merasakan anak-anak itu sudah lebih paham dalam saya menerapkan metode role playing yang sudah terlaksana itu anak-anak lebih meningkat pemahamannya gitu karena sudah diterapkan secara real gitu sebenarnya. Tapi itu ada ukur ya sih, ada alat ukurnya nggak? Nah, itu karena kegiatan saya yang terkendala itu pada saat melaksanakan ulang penilaian harian dan pretestnya. Saya belum sempat melaksanakan itu, Pak. Jadi saya belum mempunyai tolak ukur yang konkret untuk pelaksanaan tersebut. Nah, kalau Anda membuat pretest pretest. Sebenarnya ya, cuma pada kegiatan pretest dan yang sudah terlaksana itu kegiatan role playing 2 kali, sehingga untuk menerapkan role playing yang 1 kali serta penilaian harian serta post testnya itu yang belum terlaksana, 3 kegiatan yang belum terlaksana. Oke. Jadi gini, Anda ngomong aneka boleh saja, dan memang betul karena hakikatnya kan habituasi itu menerapkan aneka. Tapi untuk tidak lupa tujuan-tujuan tadi yang ada kaitannya dengan peningkatan hasil belajar itu dinarasikan juga di simpulan Anda. Ya kan harus kalau Anda mau meningkatkan ya harus ditujukan bahwa sudah terjadi peningkatan hasil belajar. Kalau terjadi peningkatan hasil belajar, indikatornya apa? Nah, indikator itu kan pakai angka-angka misalnya ya. Kalau indikator kuantitatif tadi pretestnya berapa, post testnya berapa, bandingkan itu kenaikannya. Ya.
Nggih. Kalau kualitatif Anda misalnya Anda melakukan observasi awal seperti ini, observasi terakhir setelah selesai seperti ini, itu bisa dinarasikan dalam bentuk narasi kualitatif Nggih. ya. Nah itu yang saya lihat di kesimpulan belum Mbak Cucu ya. Nggih. Di kesimpulan Anda masih dominan bicara tentang aneka saja. Oke. Nggih. Oke. Kemudian yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa selalu ada relevansi antara simpulan dengan saran. Ya, jadi ada relevansi pasti simpulan dengan saran. Artinya saran itu tidak tercerabut dari kesimpulan yang dibuat. Ya, jadi nyambung saran, kesimpulan dan saran nyambung. Ya. Jadi jangan kesimpulannya ngomong begini, sarannya terlepas sama sekali tidak berkait dengan simpulannya. Nah, saran saya adalah begini, Mbak. Jadi ada dua hal ya. Kalau Anda mau bikin kesimpulan gini. Jadi kalau simpulannya sudah bagus, ya kesimpulannya sudah bagus capaiannya. Maka sarannya adalah bagaimana ke depan capaian itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Dan hasilnya WSAP ke depan kemudian bagaimana sih ini ke depan kita secara berkelanjutan kita kembangkan. Itu sarannya sehingga nyambung. Oh, kemarin mencapai seperti ini, oh ke depan saya kembangkan. Ya. Kenapa? Prinsipnya tadi ya, kita tidak bekerja sampai satu titik mencapai kemudian itu tidak boleh. Satu titik kita sampai, kita akan mentransformasikan ke capaian yang lebih bagus lagi. Itu kalau hasilnya bagus. Nah kalau misalnya hasilnya masih ada kendala, hasilnya bagus, maka sarannya adalah bagaimana ke depan kendala itu kemudian kita atasi. Ya. Oke, ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang saya akan menanyakan pada Mbak Masingkat ya dengan nilai indikator komitmen mutu. Belum, Pak. Komitmen mutu indikatornya apa aja? Aspek-aspeknya. Komitmen mutu efektif, efisien, inovasi, berorientasi mutu. Berarti ada 4 ya? Ya. Anda kan hafal itu ya? Hafal 4 nilai itu. Insya Allah. Itu hafal saya tes hafal kok. Saya menyebut hafal kok. Berarti hafal tidak? Nggih, Pak. Jadi yang namanya indikator nilai dasar ASN ya, yang kemudian dia derivasinya adalah indikator-indikator itu sebetulnya untuk dihafalkan, cukup dihafalkan saja atau kemudian dihafalkan dan dilaksanakan. Dihafalkan dan dilaksanakan. Dilaksanakan ya. Anda sudah melaksanakan belum? Beberapa saja belum sempurna, Pak. Sudah dilaksanakan tapi belum sempurna ya? Ya, ada beberapa yang belum bisa menerapkan. Oke, saya tolong tunjukkan satu contoh bahwa Anda belum sempurna mengaktualisasikan nilai komitmen mutu, orientasi pada mutu. Yaitu kualitas pelaporan saya seperti contohnya ini belum maksimal gitu. Belum berorientasi mutunya belum maksimal gitu, Pak. Nggih. Maksimal berarti ngulang lagi ini nanti ya. Oke ya, jadi gini Mbak Cucu ya. Nggih. Jadi tadi saya ingin mengatakan ini kan ada panjenengan anak-anak muda yang harus dibimbing, selalu diingatkan. Jadi benar, saya sepakat bahwa nilai itu tidak cukup dihafal lalu kemudian dilaksanakan. Saya ambil contoh saja, kalau Anda berorientasi pada mutu, semestinya kesalahan-kesalahan yang terjadi pada penulisan dan CAD itu mestinya tidak terjadi. Ya kan? Dengan orientasi pada mutu sebelum diajukan konsepnya itu Anda baca dulu kan? Baca dulu, soal kesalahan saya ajukan itu. Ada yang selip itu, Pak. Jadi belajar dirangsang itu antara lain. Ya, ini jadi catatan panjenengan belajar gimana. Suatu saat Anda akan ajukan konsep ke kepala sekolah, ke pimpinan, ke Pak Mentor, maka pastikan aja bahwa sudah tidak ada terjadi kesalahan pengetikan. Itulah contoh bahwa Anda bekerja orientasi pada mutu. Ya.
jadi itu ya. Terus terakhir Mbak Cucu ya. Menurut Anda dari rangkaian kegiatan yang Anda lakukan ini yang paling berat kegiatan mana? Kegiatan ya pelaksanaan role playing, karena anak-anak itu kan masih kelas 1, saya kelasnya di kelas 1, mengarahkan anak-anak bagaimana caranya itu bermain peran. Ayo anak-anak itu cukup kesulitan sekali membimbing anak-anak, harus telaten gitu, tapi alhamdulillah bisa terlaksana. Mungkin ya belum bisa sempurna itu Pak, cuma sekedarnya saja. Dari semua kegiatan yang Anda lakukan, ya, semua kegiatan yang Anda lakukan, Anda nilai apa yang kemudian Anda rasakan paling dominan ya? Paling dominan mewarnai perjalanan aktualisasi Anda? Anti korupsi Pak. Anti korupsi. Simulan Pak Ekanto dulu ya. Jangan korupsi Pak Ekanto. Saya pelaksanaannya ini kan belum. Anti korupsi kenapa kok anti korupsi apa alasannya? Saya jujur Pak, dalam pelaksanaan saya ini belum bisa maksimal 100%. Ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa saya laksanakan. Itu yang paling saya jangget di hati. Oke, baik. Berarti Anda mengaktualisasikan nilai dasar anti korupsi terutama jujur ya? Iya, insya Allah. Mengakui semua kesalahan yang sudah dilakukan. Iya, ya Pak. Oke ya. Oke, saya kira itu Mbak Cucu ya. Jadi secara prinsip laporan itu sudah bisa kami terima ya. Laporan Anda sudah bisa kami terima secara prinsip. Tinggal perbaikan itu tadi ya. Perbaikan catatan saya tolong diperbaiki. Kemudian secepatnya nanti dimasukkan ke revisi, dikirimkan ke Google Classroom PPSDN ya. Oke, saya kira itu ya Mbak Cucu ya. Oke, baik, saya kembalikan ke Pak Ekanto. Baik, terima kasih Pak Tri sudah berkenan untuk mengevaluasi dari istilahnya karya Dijuju ini. Dijuju agar supaya diperbaiki ya, tentang daftar isi diperbaiki ya. Kemudian tujuan inti tujuan itu apa? Istilahnya Dijuju mengapai ya, istilahnya itu ya. Kemudian tentang kesimpulan itu ada kaitannya dengan hasil belajar atau kesimpulan menjawab dari tujuan. Ini tadi betul Pak Tri, mungkin pelaksanaan anti korupsi jujur. Ini jujur ya, jujur rumahnya. Untuk melengkapi anti korupsi, kemudian agar supaya berorientasi mutu, ya, jujur agar berorientasi mutu, maka revisi ini harus segera dilaksanakan. Ya, sekarang masih banyak hal yang kurang ada revisi. Nah, ini kalau masih banyak revisi berarti berorientasi mutu. Nanti kalau sudah direvisi, itu nanti akan menjadi mutu. Nah, itu. Ini saya dari Pati. Terima kasih sekali Bapak kami dengan mendampingi ini Pak Cucu. Mohon bimbingannya sekali lagi nanti lebar masyarakat sebagai guru nanti Pak Cucu mohon bimbingan agar supaya meningkatkan nilai-nilai APK-nya. Iya Bapak. Terima kasih. Untuk itu, Cucu silakan untuk ditutup untuk ucapan terima kasih. Silakan nih. Terima kasih kepada, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Trimuji sebagai mentor saya. Selama ini sering sekali memberi masukan-masukan setiap saat saya perlukan. Terima kasih nih Pak, dan untuk Pak Tri Ekanto juga. Sepertinya Pak Tri Ekanto ini sepertinya 24 jam siap melayani pertanyaan-pertanyaan kami. Saya sangat berterima kasih sekali. Dan untuk Pak Tri Urip, terima kasih juga. Bapak menjadi penguji yang membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik.
seperti besi kalau tidak ditempa dengan dibakar dengan tidak akan menjadi alat yang berguna untuk saya. Dan satu yang terkesan dari saya yaitu dari Pak Tri Urip pada waktu di ruangan apa itu? Di ruang apa? Ya di ruang ya di ruang WI. Pada waktu itu yang pada saat Pak Fatul tidak bisa menguji saya, nah itu momen-momen yang paling teringat saya pada Pak Tri Urip. Janji mungkin Pak Tri Urip tidak ingat, tapi saya ingat terus Pak, itu menjadi berkesan. Akhirnya Bapak mengabulkan janjinya. Terima kasih Pak, cukup sekian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Di Juju, Pak. Di Juju ini sangat terkenal dengan Pak Tri. Ya, katanya kok serem sekali, Pak Tri kok serem sekali, tapi kok sering intermezzo gitu lah. Dia bingung Pak. Ini sebetulnya Pak Tri itu seperti apa tahu itu bingung Pak. Di Juju. Yang pasti sangat profesional. Kalau di Juju pengen begadang, silakan menghubungi Widya Asmara. Begadang. Terima kasih. Pak Member, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari re videone tadi lo.